Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa ataupun potensi kemana arah BTC akan dibawa. Sabtu Minggu bisa meluangkan waktu untuk belajar. Selanjutnya bisa dicari kesamaannya pada pair yang lain apabila nanti hari Senin seperti forex, indeks, adakah kesamaan dengan pair BTC dan strukturnya BBMA. Nah, di sini sedikit mengulas tentang penarikan Fibo ataupun arah tren besar. Jika dilihat di time frame-nya daily di sini tren kembali di breakout dan memberikan signal arah ke atas. Maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila ada candle yang melepasi Bollinger Band, maknanya momentum berterusan. Maka ini yang terjadi. Selanjutnya penurunan mengambil re-entry dari momentum buy. Di sini terjadi ekstrim, bisa memberikan garis pada ekstrim. Ini bisa diberikan garis seperti ini. Selanjutnya pada harga open, dan jika dilihat di sini MA 510 sudah ada shadow yang masuk ke sini, maknanya time frame kecil sudah diambil. Contoh diberikan mappingan seperti ini, nanti bisa dicek di time frame kecil. Ini MA 510. Contoh di sini diberikan seperti ini, maka nanti apabila dilihat di time frame kecil pastinya sudah sampai. Contoh dilihat pada satu, nah pastinya sudah sampai seperti ini. Nah, ini mapping dengan pas seperti ini ataupun areanya ini agar mudah dicari di time frame kecil. Selanjutnya kembali ke daily. Di daily nampak di sini tren dalam kenaikan. Apabila kenaikan maka yang dicari adalah buy. Apabila entry sell maknanya hanya koreksi. Apabila ingin menarik Fibo, boleh di sini di area shadow paling bawah ini bisa diberikan garis. Setelah breakout mid BB boleh ditarik garis. Nah, nanti baru dipindahkan, itu nggak apa-apa, sama aja ya. Misalnya dikasih warna biru. Nah, selanjutnya ini saya biar nggak nyari. Nah, ini tuh tinggal ditarik Fibo seperti ini. Sudah sampai belum ke take profit 1. Nah, ini cara menarik Fibo di time frame besar. Nah, angka-angka inilah yang dijadikan perkiraan kemana market ini akan pergi. Karena ini time frame besar, maka perjalanannya juga lama. Ini yang minggu lalu dianalisa double ekstrim pada daily, maknanya re-entry dari time frame besar, maka mampu kembali naik ke atas. Ini untuk yang penarikan Fibo juga sudah. Selanjutnya untuk memastikan tren ini apakah akan berlanjut jauh atau tidak, ini bisa lihat di time frame-nya weekly. Nah, di time frame weekly sini nampak ya, ini bekas yang kemarin. Di sini MA 50 masih berada di bawah, maknanya tren dalam kenaikan. Selanjutnya bisa memastikan pada time frame-nya monthly. Nah, di monthly juga sama, trennya masih dalam tren kenaikan. Di sini ini tren kenaikan. Nah, ini kenaikan ini akan menguji volume tertinggi ini. Nah, di sini
ekstrim ya untuk mandinya. Nah, ini 3 time frame ini anggaplah sudah satu paket. Nah, apabila ingin memakai paket yang kedua, bisa memakai daily H4 H1. Ini yang membedakan entry pada time frame besar dan entry untuk scalpingan pastinya akan mempunyai target yang berbeda. Nah, apabila sudah melengkapi seperti ini, harga open, harga volume tertinggi, harga target, ini bisa mencari setup di H4. Nah, ini apabila nanti ingin dipelajari secara pelan-pelan, pastinya untuk pair-pair yang lain ini akan banyak kesamaan. Ini seperti ekstrim ini akan diretest kedua kali. Maksudnya apa? Karena ini resisten ya. Apabila mampu diberikan, maknanya akan menuju ke atas. Nah, inilah makna bahasa ekstrim akan diretest untuk kedua kali atau ketiga kali itu, karena ini resisten. Apabila harga ini mampu di breakout, maknanya akan pergi lagi ke atas. Lebih mudahnya seperti itu. Selanjutnya cari setup pada H4. Nah, ini yang di mapping area malunya yang diambil daily itu di H4 pun sudah diambil. Nah, ini coba diperhatikan di sini nampak terjadi ekstrim buy, ekstrim B untuk buy. Nah, di sini karena di time frame-nya daily malonya sudah sampai. Nah, ini yang punya daily, maka ini untuk time frame di bawahnya bisa kelihatan karena di sini sudah ada shadow ya. Nah, shadow yang sudah masuk di areanya MA5 10, maknanya di time frame di bawahnya itu sudah candle gitu. Nah, inilah bedanya, nggak perlu mencari shadow. Nah, dengan begini maka sudah nampak ekstrim B untuk B, targetnya MA5 10 sampai mid BB. Nah, di sini bisa didetailkan pula apa yang berlaku di sini. Nah, di sini H4 ini nampak tren dalam kenaikan, masih mengikuti trennya daily. Di sini nampak ada momentum B, selanjutnya turun mengambil re-entry sampai terjadi ekstrim. Selanjutnya ekstrim ini setup baru masuk ekstrim, dan di sini terjadi candlestick arah kuku buy. Nah, lanjut di sebelahnya reversal candle mematikan pergerakan, dan ini yang hijau ini akan retest ke atas. Apabila mampu dilewati ya, mempunyai target sama ke area top BB sampai volume tertinggi sini. Karena apa? Dari bawah candlestick arah kuku buy, maka apabila mid BB mampu dilewati, maknanya ada perubahan harga mengikuti arah tren besar. Lanjut bisa diperkecil ke H1. Untuk entry H1 atau H4 ini nggak apa-apa, hanya saja pastikan entry-nya di area malo seperti itu. Nah, ini di sini akan nampak jelas yang di mapping ini malonya daily, ini ekstrimnya H4. Di sini terjadi MHV. Maknanya MHV, market hilang kekuatan. Jadi untuk penurunan ini sudah nggak punya kekuatan sehingga dia berbalik ke atas. Jika dilihat dari sini, di sini nampak langsung membuat momentum. Maknanya tidak wajib take profit ke atas dan minimal akan memberikan sekali lagi re-entry. Nah, lanjut kita bisa mendetailkannya di sini. Apabila entry pada zonanya Mahi, ini secara tidak langsung di BBMA tidak menyarankan entry di MA5 10. Karena apa? MA5 ini tempatnya untuk entry sell, MA10 adalah untuk pengukuhan itu. Jadi apabila ingin melakukan mengambil koreksi-koreksi, pastikan mendetailkan ini terlebih dahulu. MA5 ini untuk entry, untuk MA10
untuk pengukuhan. Nah, selanjutnya yang dilihat adalah detik ini, menit ini close atau belum. Nah, ini juga wajib disiplin ataupun tertib untuk entry yang mana akan menentukan ini. Jadi entry nggak perlu buru-buru, ini akan menentukan gitu. Pas pergantian candle mampu nggak dia breakout EMA 10 gitu. Apabila masih ke atas, pastinya ini yang akan ditargetkan sampai membuat candlestick momentum. Nah, ini kenaikan adalah target karena trennya dalam kenaikan. Apabila entry sell bisa dikatakan melawan arah. Nah, selanjutnya jika didetailkan di sini, candle yang turun, candle merah ini mampu breakout EMA 5 10. Maknanya memberikan signal arah akan ke bawah. Nah, selanjutnya naik ke area EMA 5 10. Nah, inilah wajib ditunggu. Apabila ingin entry sell wajib menunggu ini close terlebih dahulu. Karena targetnya mengejar ke mid BB. Jadi ini arah yang mana apabila tren dalam kenaikan mengambil re-entry, target tujuannya adalah MA 5 10 sampai mid BB. Ini karena dari bawah nampak di H4 juga sudah terjadi ekstrim dan di H1 nya MHV. Ini cara mendetailkan secara perlahan-lahan yang mana wajib memahami MA 5 dan 10 yang mana malo untuk buy dan high-nya untuk sell. Jadi apabila ingin melakukan entry mengambil koreksi, pastikan reject terlebih dahulu. Jadi tidak perlu buru-buru. Nah, apabila melihat time frame besar, contoh misalkan mau entry di weekly. Entry di weekly juga akan sama ya. Yang mana di weekly ini belum memberikan signal arah ke bawah. Nah, di sini MA 5 10 belum mampu di breakout. Maknanya belum memberikan signal arah ke bawah, maka masih menargetkan volume tertinggi ini. Apabila ini mampu di breakout bisa membuat candlestick momentum yang baru. Nah, ini cara memantau di time frame besar atau bedanya entry di time frame besar. Contoh sekarang diambil dari H4. Nah, H4 ini perjalanan H4 ini masih panjang, masih 1 jam lebih. Jadi kalau dilihat di time frame kecil nanti akan nampak bersilangan ya. Yang satu arah naik, yang satu arah turun. Maka gunakan time frame ini dengan benar. Apabila ingin entry di H4, maka ini yang menjadi ukuran close-nya H4. Nah, ini close-nya H4 masih kurang 1 jam, mampu nggak ke retest ke atas ini? Apabila mampu, maknanya ada candlestick arah kuku buy, tinggal nunggu re-entry dan naik. Apabila ingin entry di H1 sama, H1 berarti wajib menunggu 1 jam. Setelah ini nanti close, tunggu 1 jam lagi agar nanti perjalanannya sama dengan yang di H4. Nah, ini cara memudahkan menganalisa ataupun mencari entry. Apabila H1 dan H4 pada pergantian candlenya H4, maknanya akan mempunyai keselarasan ya, bareng close H4, close H1, lihat potensinya candle sampai di mana, akankah membentuk MHV atau ekstrim, ini yang wajib benar-benar dipahami. Apabila entry sekarang pas candle ini close masih berpotensi floating karena apa? Di H4 sini masih dalam perjalanan ke atas yang mana sedang melakukan retest volume ini. Apabila ini mampu di breakout, maknanya akan membuat candlestick arah kuku buy. Gitu. Nah, ini cara memvalidkan H4 dengan H1. Ini, semoga ini
menjadi bahan perbandingan buat teman-teman dan rekan-rekan yang mana apabila ingin mengikuti tren besar, pastikan selalu membuka time frame-nya daily. Maka apabila sudah punya acuan seperti ini, nanti entry-entry ini yakin dengan entry-nya sendiri. Dan ini bisa dijadikan untuk pembelajaran backtest ketika kita mempunyai waktu luang. Selanjutnya nanti tinggal cari kesamaan-kesamaan pada pair yang lain. Entry tidak perlu buru-buru. Contoh seperti penarikan Fibo ini. Fibo ini jika dilihat di sini nampak dia tarik pada shadow paling bawah ataupun di bawah low BB. Akan tetapi jika dilihat pada time frame di atas, beradanya sangat jauh di atas ya. Nah, nolnya berada pada shadow monthly dan berada di masih di area high. Nah, ini perbedaan penarikan Fibo. Ya, apabila menarik Fibo di M5, di M15 ini pastinya akan mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Nah, ini apabila ingin melakukan entry tambahan B, mencari entry B, maka bisa mencari tambahan di M15, M5 ini untuk mencari entry tambahan. Nah, apabila dilihat di sini candle mampu melewati mid BB, maknanya candle akan ke atas. Apabila di entry sell, pastikan time frame kecil juga sudah lengkap dengan sell. Nah, di sini M5-nya menjadi momentum B. Selanjutnya membuat ekstrim re-entry dan mampu di breakout. Maknanya perjalanan untuk BTC ini masih ke atas. Jadi tidak perlu buru-buru mencari entry sell. Tren dalam kenaikan, maka cari entry untuk kenaikan. Terima kasih.